بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita sudah berada di hari ke-24 di bulan suci Ramadan ini. Hari-hari akhir selalu kita mohon kepada Allah agar kita tetap saat keluar dari bulan Ramadan ini masih melakukan hal-hal yang indah yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini setiap orang mungkin selalu usaha ingin melakukan yang terbaik. Ada dorongan dari jiwa itu untuk melakukan selalu yang terbaik. Doa-doa dia rajin untuk membaca, kemudian amalan-amalan dia yang memiliki sesuatu dia ingin berlomba. Bulan ini suasananya memang mengajak orang untuk berlomba melakukan kebaikan. Cuman yang kita mohon kepada Allah agar semangat melakukan kebaikan ini tetap kita bawa saat kita keluar dari bulan suci ini sampai kita ketemu bulan Ramadan yang akan datang insya Allah. Biasanya manusia itu saat melaksanakan amal perbuatan kebaikan, melihat orang melakukan kebaikan dan semuanya dia terdorong melakukan kebaikan, suasana dan semuanya, kemudian dia ingin juga menjaga kebaikan itu. Cuman ada fenomena begini yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Sering orang itu biasa melakukan kebaikan tetapi begitu melihat kebaikan ini diabaikan oleh orang lain. Masyarakat justru melakukan yang sebaliknya. Tidak melakukan kebaikan itu, bahkan melakukan yang kejelekan, ia sadar atau tidak sadar, akhirnya juga dia larut ikut apa yang dilakukan oleh orang. Dia tinggalkan kebaikan yang biasa ia lakukan karena orang lain sudah meninggalkan. Dan ini merupakan penyakit yang hampir mengendap kepada masyarakat. Dan kalau kita enggak waspada pada diri kita, juga akan sampai kepada kita, wa na'udzubillah. Ayat yang saya baca ini ada dalam surat Al-Maidah ayat 105. Ayat ini ingin menggambarkan dan menjelaskan kepada kita, kamu tugasmu lakukan taklif dan kewajiban yang Allah berikan kepadamu. Dan jangan sibuk yang lain melakukan atau tidak. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, lihat, perhatikan dirimu sendiri. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan membuat kalian bahaya, membuat kalian apapun. Kalau orang lain itu sesat, tidak akan membuat kalian akan menjadi juga mendapatkan bahaya. Yang sesat biar sesat, yang enggak melakukan biar enggak melakukan, tapi tetap kamu punya kewajiban untuk melakukan apa yang telah Allah tentukan dan wajibkan untukmu. Alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla, tidak sama sekali tidak akan membuat bahaya bagi dirimu berkaitan orang-orang yang menyimpang dari kebaikan selagi idza hadaitum, selagi kalian masih berpegangan dengan petunjuk dan hidayah Allah.
Ada beberapa orang menganggap ayat ini menafikan amal ma'ruf nahi mungkar. Padahal tidak. Kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar tetap berjalan. Tetapi kemudian yang kita ajak untuk melakukan kebaikan atau yang kita cegah untuk melarang kejahatan, mereka ketika tidak mengikuti, tidak perlu kita hanyut ikut mereka karena mereka enggak mengikut. Karena idza tadaitum, selagi kalian dalam petunjuk Allah, kalimat idza tadaitum menunjukkan bahwa harus ada tetap amal ma'ruf nahi mungkar, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena kalau tidak ada amal ma'ruf nahi mungkar dan saling menegur, maka antum belum dalam petunjuk Allah. Idza tadaitum sendiri menunjukkan amal ma'ruf nahi mungkar, saling wasiat bertakwa, sabar tetap berjalan. Jadi ayat ini ingin menjelaskan alaikum anfusakum. Karena begitu, banyakkan orang itu dijadikan alasan apa yang ada pada masyarakat, kejelekan demi kejelekan, dijadikan suatu alasan, saya susah untuk melakukan ini karena sudah semua orang melakukan ini. Ini yang Al-Quran ingin nitipkan pada kita, alaikum anfusakum. Jangan sampai kejelekan, kesesatan, kemerosotan yang terjadi di masyarakat ini menyeret kamu untuk kamu juga ingin melakukan seperti itu. Orang sering beralasan, kenapa saya tepati janji dia? Dia nggak pernah tepat janji. Dia nggak tepat janji, biar. Taklif kita, saya harus tepati janji. Kenapa saya harus berbuat? Mereka juga tidak ada urusan. Jadi gini, saya sebagai seorang muslim, pakaian saya pakaian Islam yang ditentukan oleh Allah. Walibasut taqwa dzalika khair. Ketakwaan saya yang mengontrol kehidupan saya, bukan warna yang ada di luar. Warna saya pun warna Allah, warna Islam. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Tidak ada celup-celupan lain, tidak ada yang bisa mewarnai. Saya cuma tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang. Urusan orang melakukan atau tidak bukan urusan saya. Alaikum anfusakum la yadhurrukum idza. Kalau orang-orang yang lain ini sampai mereka menyimpang, tidak akan merugikan kamu mereka. Karena apa? Setiap kita mas'ulun an nafsih. Setiap kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap dirinya sendiri. Kadang-kadang kan aneh yang terjadi di masyarakat atau di kita ini. Ada sesuatu yang kita tahu ini jelek. Contoh, orang ini suka bohong, ini jelek. Orang ini suka menipu dan ini perbuatan jelek. Tapi karena dia dan sana menipu, sini menipu, sini menipu, terus kita berkata, kalau saya jujur akan dimakan oleh orang-orang ini. Sementara kita tahu kalau perbuatan ini jelek, tapi kenapa kita turunkan level kita yang tadinya masih tetap berpegangan menjadi melakukan kejelekan yang tadinya kita tidak senang dengan kejelekan itu dan kita anggap jelek. Dan ini sering terjadi. Karena itu Rasulullah pernah diperintahkan oleh Allah dalam satu riwayat sebab nuzul ayat yang setelah perang Uhud. Kemudian Abu Sufyan bersumpah akan menemukan lagi tempat. Rasulullah diperintah untuk mengajak mereka, masih capek habis belum. Rasulullah waktu diperintah, la haridil mu'minin alal qital, la tukallaf illa nafsak. Sampai Allah mengatakan, wahai Muhammad, ajak mereka untuk berjihad, tapi kalau mereka tidak mau, berangkatlah kamu seorang diri, la tukallif illa nafsak. Jadi al-haq tetap hak, dipraktekkan atau orang enggak mempraktekkan tetap hak. Al-batil tetap batil. Orang banyak melakukan atau bagaimanapun tetap batil. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 105 ayat sebelum ini Allah berfirman, la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albab. Tidak pernah akan sama al-khabith yang jelek dengan at-thayyib yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith. Walaupun sepertinya yang jelek ini sepintas nampaknya indah, banyak yang mempraktekkan, tetap enggak sama. Atau kalau di ayat lain Sajdah, la tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak akan pernah sama yang baik sama yang jelek. Yang baik tetap baik. Ada yang mempraktekkan atau tidak tetap baik. Yang jelek tetap jelek. Ada banyak yang mempraktekkan, banyak yang minat atau tetap namanya jelek. Islam datang untuk mengatakan alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Karena itu setiap orang mukmin dalam melihat
dirinya apa yang telah Allah berikan kewajiban untuk dirinya. Apa perintah dan larangannya, mana yang halal dan haram. Kemudian dia melaksanakan ini. Dan satu poin lagi, kalau kita ini melaksanakan perintah Allah dan kita nggak berubah karena orang berubah. Orang mengatakan, kenapa saya harus jujur? Dia selalu menipu kok. Kalau saya jujur akan dimakan, terus saya harus menipu juga dia. Ingatlah saat kita sebagai seorang muslim diperintah oleh Allah untuk jujur. Saat kita jujur itu artinya kita mengikuti Allah. Saat kita mengikuti Allah, Allah tidak meninggalkan kita. Pasti Allah akan membela kita. Itu sesuatu yang pasti. Tidak mungkin seorang hamba mengiyakan perintah Allah kemudian sama Allah disia-siakan. Tidak. Karena itu berkali-kali Allah menyebutkan innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Artinya jangan sampai yang biasa berbuat baik menjadi melakukan kejelekan karena yang diperlakukan kebaikan ini selalu melakukan kejelekan. Jangan. Katanya ada seorang hakim ditanya. Hakim itu orang yang bijaksana. Kata-katanya selalu hikmah. Ada orang bertanya kepada seorang hakim begini. Kenapa kamu tidak balas orang-orang yang mencaci kamu, yang melukai kamu ini? Orang-orang yang selalu berbuat jelek kepadamu. Kenapa kamu gak balas? Orang hakim itu berkata begini. Apakah kalau anjing menggigit aku harus juga menggigit anjing itu? Kalau aku digigit anjing, apakah harus aku gigit anjing itu karena dia menggigit saya? Artinya, kalau anjing menggigit kamu, ingatlah bahwa kamu manusia. Jangan kamu turunkan levelmu seperti anjing. Ingatlah kalau ada perbuatan jelek dilakukan orang, kamu yang biasa melakukan kebaikan, jangan terpengaruh oleh kejelekan ini. Jaga, jangan sampai kamu turun. Kejelekan itu kita benci, tetapi akhirnya karena banyaknya orang melakukan, kita lakukan, akhirnya sepertinya kita melakukan sesuatu yang kita benci sendiri dan itu adalah bertentangan dengan akal kita. Karena itu Al-Quran mengatakan, alaikum anfusakum. Sudah, kamu perhatikan dirimu. Tetap amal ma'ruf nahi mungkar, tawasau bil haq, tawasau bil sabr ada, tapi kemudian jangan terpengaruh oleh ini. Orang kita kan kalau amal ma'ruf itu nahi mungkar cuma melarang, menegur, menyampaikan, orang mengikuti silakan. Tapi kalau dia enggak mengikuti bukan berarti saya menjadi lumer mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tidak. Alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Yang mengatakan la yadhurrukum itu Allah, artinya jaminan. Kalau tetap kamu dalam posisimu untuk melakukan kebaikan, tidak pernah diwarnai oleh orang-orang yang melakukan kejelekan, dan tetap kamu melakukan kebaikan, yang mengatakan la yadhurrukum itu adalah Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan. Kamu tidak akan mendapatkan bahaya dan sesuatu. Ini perlu kita kaji karena di Ramadan kan kita semangat berbuat baik. Nanti di luar Ramadan kadang-kadang muncullah percuma. Ini orang yang selalu saya berbuat baik juga begini. Ini ada nanti kita buat alasan kejelekan-kejelekan itu. Akhirnya kita jadikan diri kita melaksanakan hal yang hina begitu. Islam mengatakan hormati dirimu. Kalau ada kejelekan, engkau adalah manusia yang terhormat di sisi Allah dan kemudian diberi pegangan hal-hal yang indah oleh Allah. Kalau ada orang turun tidak melakukan, kamu tetaplah lakukan. Bayangkan kalau kita mengikuti pola hidup seperti yang tadi itu, kalau sudah tersebar kejelekan, ya apa katanya sudah daripada kita. Enggak seperti mereka. Kalau orang semua melakukan semacam ini, semua tatanan akan hancur. Baik berkaitan agama maupun berkaitan sosial kita ini akan hancur semuanya. Kita akan sadar atau tidak. Sering kita merubah tatanan, akhirnya tatanan itu berubah jelek dan sudah biasa. Contoh yang paling simpel saja. Kalau kita diundang jam 10, jam 11 juga belum dimulai kok. Dari semacam ini akhirnya sepanjang kehidupan ini selalu molor. Karena apa? Sudah kita dibawa oleh untuk melakukan. Kenapa kita nggak milih yang baik? Saya diundang jam 10, saya datang jam 10. Oh, tatahan untuk menaruh sandal di tempat sana. Ya tiap hari saya taruh sana. Cuma yang lainnya juga nggak, terserah deh. Tatanan pasti rusak. Kita ini kata Al-Quran, alaikum anfusakum. Kebaikan dan ketentuan yang telah ditentukan, praktekkan, lakukan. Jangan sibuk orang lain melakukan atau tidak. Selesai.
Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Karena yang baik tetap baik, yang lakukan sedikit atau banyak tetap baik. Yang jelek tetap jelek, walaupun peminatnya banyak tetap la tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Bahkan konsep Al-Quran ayat yang saya baca terakhir ini dalam surat Fussilat 34. Bukan cuman kalau kamu diperintahkan untuk melakukan kebaikan, kejujuran dan semuanya, kemudian kamu dilarang ketika hal-hal yang indah itu telah ditinggalkan oleh orang, kemudian kamu juga ikut tinggalkan, jangan. Bukan cuman itu. Bahkan Al-Quran mengatakan kalau ada yang melakukan jelek, lawan dengan baikan. Qul la tastawil hasana wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tampilkan aku seorang muslim yang diajarkan untuk selalu tampil indah. Kamu mau tampil jelek, aku nggak punya kejelekan, tetap aku tampil indah. Kalau itu, dan itu adalah pelajaran Al-Quran. Kita kan dibisi syaitan bermacam-macam, apalagi emosi, hawa nafsu kita. Kita seakan-akan diiring, sudahlah orang lain juga nggak melakukan, kenapa kamu sibuk melakukan ini? Ini kalau mau, bisa saja mungkin masalah pertama, masalah-masalah biasa. Bisa tambah kebiasaan, tambah naik, hatta nanti akhirnya masalah prinsip. Susah saya mempraktekkan Islam, saya hidup di zaman semacam ini. Akhirnya habis semua ketentuan kebenaran ini. Sementara Al-Quran mengatakan, alaikum anfusakum. Karena itu Imam Ali pernah mengatakan, jangan kalian merasa gersang melakukan kebenaran di jalan benar. Karena sedikit yang melakukan. La tastawhishu. Jangan merasa gersang. Mungkin saya cuma berapa gelintir melakukan ini. Semua orang sudah nggak sibuk. Kalau kita melakukan yang benar, kita bersama Allah. Nggak ada yang sedikit. Jangan sampai kerusakan masyarakat menjadi satu alasan bagi kita untuk kita ikut rusak sekali. Wa na'udzubillah. Kita punya pegangan dalam Islam kita, mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang, selesai. Masyarakat luar melaksanakan atau tidak. Iya, saya punya kewajiban untuk amal ma'ruf nahi munkar. Tapi saya turun untuk melakukan kejelekan karena sudah menjamur, sudah menjadi biasa. Enggak. Jadi biasa atau tidak enggak ada urusan. Urusan kita cuman pedoman kita, mana yang hak yang Allah perintahkan kita praktekkan. Alaikum anfusakum. Karena kita nanti ini kembali kepada Allah, yang ditanyakan diri kita sendiri, bukan pola orang lain. Setiap jiwa ditanya oleh Allah urusannya diri sendiri. Saya nanti masuk kuburan sendiri, gak ruwet dengan orang yang lain. Kenapa kemudian kehidupan saya saat saya beragama ini, saya ikut polanya orang luar, tidak mengikut ketentuan Allah. Wa na'udzubillah. Alaikum anfusakum. Pertama, jaga diri kalian. Ilzamuhu. Tetap dalam kebenaran, tetap mempraktekkan yang hak. Alaikum anfusakum. Kedua, la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak pernah orang-orang yang menyimpang ini akan merugikan kalian selagi kalian masih di jalan yang benar, yaitu petunjuk Allah. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Kenapa? Ilallahi marji'ukum jami'a. Allah mengatakan ayat berikut terusnya, ilallah, kalian semua akan kembali kepada Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan nanti Allah akan sampaikan, Allah akan beritahu apapun yang pernah kamu lakukan. Kenapa saya harus ikut diwarnai orang lain, sementara saya akan kembali kepada Allah, saya akan minta dipertanggungjawabkan di hadapan Allah seorang diri. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasab. Kamu, mereka. Jangan sampai apa yang terjadi di luar ini membuat kita berubah. Jadi kita sudah punya pegangan sendiri, yaitu fastamsiku bil urwatil wuthqa. Pegangan kita adalah tali Allah, agama ini. Kita punya pakaian di sini. Falibasut taqwa dzalika khair. Apa pakaian kita? Pakaian takwa. Apa yang diperintah oleh Allah, apa yang dilarang, ketakwaan telah memberitahu kita. Kita juga nggak bisa diwarnai. Kita sudah punya warna, celup-celupannya dari Allah langsung. Sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Sehingga perilaku luar ini jangan sampai mempengaruhi kita. Kita ini kan semua menuju kepada Allah. Saat kita menuju kepada Allah, kenapa kita sibuk dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya, bahkan akan menjauhkan kita daripada Allah. Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Dan saat kita kembali, itu tadi Allah firman, ilallahi marji'ukum jami'a
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Masih pernah saya sampaikan di tempat ini, entah berapa waktu yang lalu. Ada orang tiba-tiba Imam Ali berjalan, ada orang mencaci Imam Ali. Imam Ali berhenti, orang itu sampaikan caciannya. Imam Ali cuma melihat setelah capek orang itu, Imam Ali nggak jawab. Imam Ali kemudian sebelum meninggalkan orang itu, Imam Ali hanya mengatakan, kamu sedang mengisi catatan harianmu, silahkan isi sesukamu. Nanti pun kamu akan baca. Ditinggal oleh Imam Ali. Penuhi sendiri. Imla sahifatak, kamu akan mengisi lembaran. Kan kita semua akan punya catatan ini. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Wa nukhrijuhu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Iqra' kitabak. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasib. Kata Imam Ali, kamu sedang mengisi catatan bukumu sendiri, silahkan. Isi terserah kamu. Kamu mau isi dengan baik atau jelek. Jadi ini sebenarnya pegangan, apalagi setelah kita di bulan suci di training untuk selalu berebut, berlomba melakukan kebaikan. Ketika kita nanti keluar dari bulan suci ini, jangan sampai ada kerikil-kerikil di luar yang melakukan kejelekan-kejelekan itu akan mewarnai kita sehingga kita luntur ikut melakukan itu. Ini pegangan ayatnya, alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadait. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum. Ini tadi sahifah. Karena itu kan dunia ini kan lahan akhirat. Tergantung apa yang kita isi. Nanti fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Semua akan diberitahu oleh Allah. Kenapa saya harus ikut melakukan hal-hal yang tidak indah yang tadinya saya lawan? Kok sekarang saya ikut cuman beralasan karena orang lain melakukan? Enggak, catatan-catatan saya. Fayunabbi'ukum bima kuntum. Dan catatan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran ini tidak ada yang terlewat. Allah berfirman begini, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun terkeluar dari mulut kita kecuali ada yang mencatat. Dan akan kita lihat nanti catatan itu. Nanti ketika catatan itu kasih nama kita, Allah menggambarkan isi catatan itu, detailnya catatan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Buku catatan apa ini? Dari yang paling kecil sampai yang besar, semuanya tercatat, hadir di sini. Dan nanti kita dikatakan iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasib. Jadi jangan, ya tadi itu katanya hakim tadi. Apakah kalau aku digigit anjing harus juga aku menggigit anjing itu karena dia menggigit saya? Jangan. Atau apakah kalau orang melakukan kejelekan saya harus turun seperti level dia melakukan kejelekan? Jangan. Hargai kamu. Kamu adalah seorang muslim yang diberi oleh Allah ketentuan kebaikan. Jadi yang mewarnai saya melangkah, saya berbicara, saya melakukan sesuatu berkaitan saya menuju kepada Allah, semua ini yang mengatur saya adalah Allah dalam syariatnya. Maka jangan pernah peduli dengan yang lagi tersohor ini, yang lagi tren ini, yang lagi, biar semua itu saya tidak ada hubungan dengan semua itu. Hubungan saya apakah Allah mengizinkan atau tidak, Allah melarang atau tidak, Allah memerintahkan atau tidak, halal atau haram, itu pegangan kita. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Karena itu coba kalau kita bayangkan kalau orang cuma beralasan, ini juga enggak ada yang bela, kenapa kita bela? Ada mustadhafin, ada mazlumin, terus kita cuma beralasan. Banyak negeri-negeri jironnya juga diam, kenapa kita bangkit? Al-Quran mengatakan jangan. Alaikum anfusakum. Kadang-kadang juga beralasan mereka menolak terlalu banyak. Kita apa kemampuan kita? Allah tidak pernah meminta kita di luar kemampuan kita. Apa yang mampu kamu lakukan? Lakukan. Dan ketika sekecil apapun kalau kita melakukan karena kita mengikuti ketentuan Allah, maka kecil ini akan bisa jadi besar ketika Allah kehendaki selesai. Karena saya di hari kiamat gak ditanya oleh Allah, kenapa gak sampai sukses? Tidak. Yang gak ditanya, kenapa kamu gak melakukan? Saya berusaha membela mereka, kemudian sampai nggak mampu terbela, saya sudah usaha. Yang ditanya oleh Allah nanti bukan kenapa nggak sukses.
Kalau harus sukses setiap perbuatan kita, mungkin Allah akan bertanya, kenapa Nuh istrimu tidak masuk Islam? Dan anakmu juga. Apakah gagal Nabi Nuh? Tidak. Beliau telah melakukan semua kewajibannya. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Seperti minggu-minggu yang lalu. Saya ingin bawa kita ngambil cerita dalam Al-Quran. Cerita dalam Al-Quran semuanya pelajaran. Semuanya ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Yang kita kaji hari ini jangan sampai kejahatan, kejelekan, hal-hal yang keji yang begitu banyak di masyarakat itu menjadikan alasan buat kita untuk kita ikut melakukan kejelekan dan kita tinggalkan kebaikan itu. Coba kita mungkin ingat bersama waktu outbound-nya Nabi Allah Musa sama siapa? Khidir. Outbound ini kan baru sekarang ini orang bicara di luar. Taklim di luar kelas ya sudah dilaksanakan oleh Khidir sama Nabi Musa. Taklimnya outbound di laut, di sana, segala macam. Waktu beliau Nabi Khidir Allah ceritakan dalam surat Kahfi 77. Sudah lewati laut, perahu diperusak, anak kecil dibunuh, selesai. Terakhir pelajaran terakhir ini masuk satu desa, kondisi mereka lapar berdua ini, lapar sekali. Begini Al-Quran. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau an yudayyifuhuma. Sampai masuk satu desa, mereka dalam keadaan lapar, minta untuk agar salah satu mereka menerima. Kalau kami berdua ini jadikan tamu, perlu makanan sedikit. Semua penghuni desa itu menolak. Bahkan dalam riwayat Khidir dan Nabi Musa ini mau berteduh karena panas. Ada yang teduh rumahnya, berteduh pun gak boleh sama penghuni desa itu. Sangat kikir sekali. Fa'abau, sudah menolak semua. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Ini masyarakat bejat di desa ini. Tiba-tiba pelajarannya Nabi Musa sama Khidir memang berat. Fawajada fiha jidaran yuridu ayyanqadda. Di tengah-tengah desa yang semua kikir, semua menolak ini, tiba-tiba Khidir melihat mereka berdua ada tembok di salah satu rumah itu yang hampir rubuh. Kata Khidir, ayo kita bangun rumah ini. Jadi kuli, Khidir sama Musa ikut bangun. Fawajada jidaran yuridu ayyanqadda fa'aqama. Tapi kata Nabi Musa, qala law syi'ta latakhadta alaihi ajra. Coba minta opah sedikit. Yang ingin kita ambil pelajaran begini. Nabi Khidir tidak terbawa oleh situasi yang ada di desa itu. Tidak berkata, kenapa ini mau rubuh, biar rubuh. Satu desa semua orangnya kikir. Satu desa orangnya semua kurang ajar. Kenapa saya harus berbuat baik? Tidak. Ini contoh. Satu desa abau ayyudayyifuhuma. Tapi taklif Khidir melihat ada sesuatu yang harus beliau melakukan, beliau lakukan. Enggak sibuk. Seluruh penghuni desa, kikir atau apapun, enggak ada urusan. Saya melaksanakan taklif saya. Ini pelajarannya. Alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jangan sampai dibuat alasan. Kenapa mau kita bangun rumah ini? Satu desa semua kikir. Hatta berteduh enggak boleh. Mau rubuh kayak mau apa? Enggak. Kita jangan sampai ikut jatuh kepada perangai yang jelek. Karena orang melakukan kejelekan itu. Alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Saya di akhir ini ingin membacakan ada sekian banyak ayat-ayat Al-Quran. Cuma saya pilih beberapa ayat, bisa antum kembangkan lagi. Ayat-ayat ini semua mengatakan, jangan kamu sibuk. Dirimu. Kalau kamu melakukan baik, ya dirimu yang untung. Kamu melakukan kejelekan, ya dirimu sendiri yang rugi. Karena itu jangan bisa dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Saya akan lewat dengan beberapa ayat. 1 Al-Jathiyah 15. Allah berfirman begini. Man amila salihan falinafsih. Wa man asa'a fa'alaiha. Thumma ila rabbikum turja'un. Siapa yang beramal saleh, berbuat baik, ya untuk dirinya. Kalau dia berbuat keji, ya untuk dirinya sekali. Dan kalian semua akan kembali kepada Allah. Akhir ayatnya. Thumma ila rabbikum turja'un. Yang melakukan kejelekan akan dapat sanksinya. Yang melakukan kebaikan akan mendapat pahalanya. Man amila salihan falinafsih. Wa man asa'a fa'alaiha. Az-Zumar ayat 41. Faman ihtada falinafsih. Wa man dhalla fa innama yadhillu alaiha wa ma anta alaihim biwakil.
Siapa yang hidup dengan petunjuk, maka untuk dirinya kebaikan petunjuk itu. Wa man dhalla, siapa yang berpaling, memilih kesesatan, innama yadhillu 'alaiha, dia sedang juga menyesatkan dirinya sendiri. Dan kamu wahai pribadi mulia Muhammad, kamu cuma menyampaikan saja. Ketiga, Al-An'am 104. Faman absara falinafsih wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafid. Siapa yang absar, melek, melihat petunjuk, mengikuti untuk dirinya. Man 'amiya, buta, enggak mau melihat kebaikan, dia berpaling, ya untuk dirinya sendiri. Karena itu jangan sampai pernah pola orang, jangan sampai kita menjadikan perilaku orang lain menjadi tolak ukur kita. Harus juga melakukan kejelekan karena mereka. Karena kita masing-masing adalah yang diminta pertanggungjawaban diri kita sendiri. Keempat, Al-Naml 40. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang bersyukur, dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena syukur ini kembali kebaikannya pada dirinya sendiri. Wa man kafar, siapa yang kufur, ketahuilah kekufuranmu enggak merubah, mengurangi kekayaan Allah. Fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kamu mau kufur, kamu rugi sendiri. Allah tidak pernah kamu rugikan dengan maksiatmu sama sekali. Man amila untuk dirinya, man ihtada untuk dirinya, man syakarah untuk dirinya, dan sebaliknya. Kelima, Fatir 18. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Siapa yang ingin mensucikan diri, dia mensucikan diri untuk dirinya sendiri dan akan kembali kepada Allah. Ayat-ayat ini menunjukkan li nafsi, sehingga mari kita memikirkan diri kita. Jangan sampai diri kita rusak karena melihat pola orang luar melakukan kerusakan. Jangan mau diwarnai alaikum anfusakum. Bahkan itu kebaikan ya. Man ihtada falia, man amila salihan, man syakara, man absar, kebaikan. Kejelekan juga begitu. Banyak ayatnya. Antara lain Allah berfirman surat Muhammad ayat 38. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Faminkum man yabkhal wa man yabkhalu fa innama yabkhalu an nafsih. Sebagian kalian ada yang kikir, maka yang kikir ya kikir untuk dirinya sendiri. Orang bakhil itu merugikan dirinya sebelum merugikan orang lain, dirinya sendiri. Karena kesempatan yang baik akan merubah banyak kebaikan untuk dia abaikan. Karena itu faminkum man yabkhal, ada di antara kalian yang kikir. Wa man yabkhalu fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang kikir, dia kikir untuk dirinya sendiri. Jadi yang lain kikir, kenapa saya harus derma? Enggak, sudah. Dulu saya masih mau membantu, sekarang yang lainnya semua kikir, pura-pura enggak tahu. Kenapa saya sibuk untuk lah. Jangan dipengaruhi oleh hal semacam itu. Juga yang mengingkari janji, dia sedang mengingkari janji untuk dirinya sendiri. Coba lihat Al-Fath ayat 10. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsih. Siapa yang mengingkari perjanjiannya dan semuanya, dia sedang mengingkari untuk dirinya sendiri. Dan mungkin ayat yang paling global yang sering kita hafal adalah dalam surah Al-Isra. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat kekejian, kejelekan, kamu sedang berbuat kekejian dan kejelekan untuk dirimu sendiri. Karena itu, alaikum anfusakum, jangan sampai perilaku orang itu mewarnai kita sehingga kita tinggalkan kebaikan karena yang lain sudah enggak melakukan lagi. Wa na'udzubillah. Jadi kajian kita sore ini ayat 105 surat Al-Maidah, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ayat ini perlu kita buat pegangan hidup. Saat kita di bulan semacam ini, bulan suci, dan nanti saat kita keluar, tetap jangan sampai kita punya taklif untuk melakukan hal-hal yang indah menjadi kita tinggalkan karena yang lain tidak melakukan atau orang lain tidak lagi melaksanakan itu. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Akhir ayat tadi itu fayunabbi'ukum bima kuntum ilallahi marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'mal. Sebagian mufassirin mengatakan begini. Ketika Allah mengatakan kalian semua akan kembali kepada Allah.
Dan Allah akan memberitahu semua rinci amal kalian. Salah satu yang mampu mengontrol kita bisa berbuat baik dan selalu menjaga kebaikan adalah selalu ingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Itu yang mengerim kita untuk melakukan kejahatan. Itu yang menarik kita kalau kita ingin melakukan hal-hal yang tadinya kita benci. Kepercayaan, keyakinan kita terhadap akan kita kembali kepada Allah hari kiamat, itu yang akan membuat kita lebih mampu mengontrol diri kita untuk tetap bertahan dengan kebaikan, melakukan kebaikan. Yang lain mengaku melakukan atau tidak ada urusan. Karena orang yang selalu mengingat akhirat dan akan dihisab, dia pasti tidak akan sembarangan berbicara, gak sembarangan melakukan sesuatu, gak sembarangan melangkah. Allah dalam beberapa ayat, salah satunya yang mungkin dalam juz Amma kita sering, innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka masuk neraka mendapatkan bermacam-macam, Allah sebutkan siksaannya. Karena apa? Karena dulunya mereka la yarjuna hisaba, tidak pernah memikirkan hari hisab. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, tapi tetap istiqamah melakukan kebaikan dan kita tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar, tapi tetap kita hanya ingin melakukan kebaikan supaya kelak kita menghadap pada Allah ketika kita harus bertanggung jawab dengan semua yang kita lakukan, kita bisa mampu membawa amal-amal yang soleh dan kita mohon pada Allah agar Allah selalu membimbing kita untuk yang terbaik dan menerima amal-amal soleh kita. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.